Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang akan memberikan mengenai desain roof garden. Eh, Pertama-tama perkenalkan saya Adi Prasetya Atmaja dan teman saya ada Gemelia Alvarino, Alia Jihan, dan Intan Alivia. Next. Berikut merupakan permasalahan isu yang kita ambil. Next. Nah, yang pertama yaitu mengenai jenis dan fungsi rooftop garden yang cocok digunakan pada tapak. Jadi dari jenis roof garden itu ada 3 yang berdasarkan dengan tingkat intensitasnya, yaitu yang pertama adalah insentif, yang kedua ada semi insentif, dan 3 ekstensif. Untuk yang pertama intensif itu terlihat dari namanya berarti tingkat intensitasnya itu tinggi. Dan yang kedua itu semi intensif itu yang berarti roof garden-nya ini itu dia tuh tingkat intensitasnya nggak terlalu tinggi sehingga bisa cocok gitu untuk yang ingin memulai roof garden dengan beberapa tanaman tapi nggak terlalu sibuk. Nah, untuk intensif sendiri itu roof garden yang dimana benar-benar tamannya itu sebagai display dan biasanya isinya itu rumput sehingga tidak usah diurus. Nah, untuk jenis yang disarankan pada tapak yaitu semi intensif dengan fungsi taman produktif. Oke, next. Baiklah, selanjutnya material bangunan yang digunakan untuk rooftop garden. Yang pertama adalah lapisan substruktur, yang kedua ada selaput anti air, yang ketiga ada lapisan vapor barrier, yang keempat ada lapisan insulasi panas, yang kelima adalah lapisan root barrier, dan yang keenam adalah lapisan filtrasi, yang ketujuh adalah lapisan dry composite atau lapisan drainase, selanjutnya ada lapisan tanah, dan selanjutnya ada vegetasi. Karena kami memilih jenis pengolahan semi intensif, jadi di sini kami menggunakan lapisan drainase, karena pada sistem drainase tidak memerlukan lapisan draining, yaitu lapisan tebal untuk penggunaan pohon. Next. Untuk berikut adalah untuk kriteria tanaman dari roof garden sendiri. Jadi kriteria itu yang disarankan ada 4, yaitu yang pertama memiliki daya tahan terhadap sinar matahari langsung, yang kedua pertumbuhan yang lambat dan akarnya tidak menghujam ke bawah seperti palem, yang ketiga menghasilkan bunga agar tampilannya membuat taman terlihat indah, dan terakhir yaitu memiliki banyak cabang agar tampilannya terlihat rimbun dan padat. Nah, untuk beberapa jenis tanaman yang dapat digunakan pada tapak itu ada 1, yaitu jenis tanaman sayuran, bisa berupa tomat, bayam, dan lain-lain. Lalu ada tanaman bumbu yang bisa berupa cabai, bawang, dan lain-lain. Lalu ada tanaman obat yang bisa berupa pecut kuda, jarak, gitu kan. Terus lalu ada tanaman bunga yang isinya merupakan bunga matahari, dan beberapa jenis-jenis lainnya seperti yang tanaman merambat, tanaman yang memiliki batang lunak, dan juga tanaman buah yang biasanya tanaman buah ini biasanya bisa dijadikan bonsai. Oke, next. Untuk sistem drainase untuk rooftop garden yaitu ada 2 sistem. Yang pertama yaitu sistem tradisional, di mana batu bata yang disusun dan diarahkan menuju saluran pembuangan air. Nah, sistem ini memiliki keuntungan yaitu mudah, murah, dan tahan lama, tetapi akan membebani atap dan memiliki efek permanen. Sedangkan sistem sintesis menggunakan sebuah bahan polipropilen, contohnya yaitu drainage cell. Untuk harga drainage cell lebih mahal dari sistem tradisional, tetapi tidak membebani struktur dan fleksibel. Nah, untuk sistem drainase rooftop garden yang kami rencanakan yaitu menggunakan sistem drainage cell. Nah, berikut gambarnya. Lalu ada sistem penerangan pada rooftop garden. Pencahayaan yang digunakan pada tapak yaitu ketika siang hari menggunakan cahaya matahari, sedangkan pada malam hari menggunakan lampu. Nah, lampu yang digunakan yaitu lampu surya pilar berbahan aluminium dan kaca. Kacanya yang buram dari lampu tersebut dapat memberikan cahaya yang lembut dan cerah serta ramah lingkungan karena menyerap sinar matahari dan dikonversikan menjadi energi secara efektif. Berikut referensi lampunya. Dan ini LED lampunya.
Baik, selanjutnya adalah fasilitas dan utilitas yang akan diterapkan pada tapak. Jadi yang pertama akan ada bangku taman atau bench, di mana bangku ini akan berada di dekat pintu bangunan dan berfungsi untuk duduk santai atau sekedar berjemur karena memang berhadapan langsung dengan arah timur. Lalu berikutnya ada planter box, di mana ini akan berada di bagian pojok kiri tapak yang merupakan area yang sesuai karena memiliki ruang yang lebih luas dibandingkan bagian lainnya. Lalu planter box ini nantinya akan digunakan sebagai tempat media tanam vegetasi yang digunakan. Dalam tapak kali ini kita akan menggunakan tanaman sayuran. Lalu untuk lampu taman akan terdapat dua lampu yang menempel di bagian dinding tanaman, yaitu tepatnya di bagian kanan dan juga kiri dari sisi pintunya. Lalu tempat sampah ini akan berada di sebelah kanan tapak, yaitu dekat dengan toren air. Kenapa? Karena memang di situ area yang masih cukup memungkinkan untuk meletakkan tempat sampah ini dan akan memudahkan nantinya untuk membuang sampah ketika perbaikan toren. Selanjutnya. Berikut adalah gambar site plan dari perencanaan yang akan kami usulkan. Jadi di sebelah kiri ini akan ada tanaman, itu ada tanaman sayuran seperti tomat dan juga cabai. Itu nanti juga di sini akan terdapat juga planter box. Lalu juga di bagian tengahnya itu merupakan tanaman sayur seperti selada, bayam maupun sawi yang ditanam sedemikian rupa dan juga terdapat bench di bagian sisi bawah ini. Lalu juga ada tempat sampah di bagian atas. Dan kira-kira untuk perkerasan lain itu menggunakan perkerasan seperti batu kerikil. Selanjutnya. Berikut adalah gambar dari bench yang akan kami terapkan pada tapak dan juga gambar DED dari benchnya. Selanjutnya. Dan ini adalah detail dari gambar planter box-nya dan juga letak dari planter box-nya nanti akan di mana serta gambar DED-nya. Selanjutnya. Dan ini untuk lampunya, dia akan ada di dua sisi, yaitu di sebelah kanan dan kiri dari pintu. Dan ini adalah gambar detail dan juga referensinya. Dan untuk tempat sampahnya kurang lebih seperti ini, dan nanti akan diletakkan di bagian kanan tapak. Baik, selanjutnya adalah pengaruh iklim dan juga cuaca terhadap pembuatan rooftop garden. Jadi untuk iklim alam sendiri itu berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai pencahayaan dan juga penghawaan alami, di mana sirkulasi udara yang baik di dalam maupun di luar rumah itu dapat memberikan kenyamanan bagi pengguna. Selain aliran udara, adanya vegetasi pada suatu bangunan atau lanskap pun juga akan mempengaruhi suhu udara yang berhubungan dengan kenyamanan termal, di mana kenyamanan termal ini akan dipengaruhi oleh 4 kondisi, yaitu suhu udara, kelembapan, kecepatan udara, dan juga min radian temperatur. Selanjutnya, lalu berikutnya adalah analisis apa sih yang perlu dilakukan dalam melihat kesesuaian iklim dengan pengguna tapak. Jadi yang pertama ada analisis tapak, di mana ini berhubungan dengan adaptasi terhadap lingkungan. Dalam kasus ini dipilihnya elemen yang tahan terhadap hujan dan juga angin agar lebih berkelanjutan seperti konkret atau beton. Ini konkret atau beton ini akan diterapkan pada planter box-nya. Lalu untuk analisis orientasi, di mana ini berhubungan dengan arah terhadap lingkungan yang sesuai. Dalam kasus ini dipilih vegetasi yang tahan terhadap naungan dan juga penyinaran penuh ketika siang hari, agar tanaman tersebut tetap dapat hidup dan juga hidup dengan baik di rooftop garden-nya. Lalu berikutnya analisis bentuk. Di sini berhubungan dengan bentuk dari bangunan atau hardscape-nya. Dalam kasus ini dipilih bentuk elemen yang simetris dan bisa ditempatkan pada sudut ruangan agar memberikan kesan luas pada ruangan, walaupun lahan ini tergolong sempit. Lalu selanjutnya adalah analisis sistem konstruksi dan juga material, di mana berhubungan dengan konstruksi dan juga material yang digunakan. Dalam kasus ini dipilih material yang cukup ringan dan dapat disesuaikan dengan kondisi dak atap dalam pembuatan roof garden, serta konstruksi yang sederhana agar tidak memberikan beban berlebih pada atap. Selanjutnya, berikut adalah referensi dari yang kami gunakan. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.